wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi aksi nyata saya, dan saya harap kita semua bisa menjadi guru hebat. Itu harapan saya. Untuk durasinya nanti 1 jam, barangkali nanti dalam penyampaian materi ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, silakan angkat tangan. Oke, saya mulai penjelasannya. Diseminasi ini saya bertema tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Saya ingin panjenengan memahami dulu mungkin narasinya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira panjenengan setuju ataukah tidak setuju? It depends on the situation. Setuju. Dari situasi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Tiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Dari pertanyaan tematik ini, maka kita harus mengetahui apa itu budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, pasti Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Terus untuk budaya positif itu ada 7 konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada restitusi atau posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid, ada keyakinan jelas, dan ada segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama tentang paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar pada dasarnya dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita di SMK Negeri 1 tentunya sudah menyiapkan fasilitas yang nyaman kepada anak-anak. Ya. Terus yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini yang sangat penting. Bagaimana kita sebagai kontrol terhadap siswa. Materi selanjutnya, ya. Perubahan paradigma kita ibaratkan sebagai kalau kita mengembangkan tangan. Kalau kita ada kertas, terus di dalam kepala kita ini ada sesuatu. Kalau seumpama ada teman lain yang mau ingin merebut sesuatu yang ada di dalam kepala kita, kira-kira yang berpengaruh itu diri kita ataukah teman lain? Diri kita. Oke. Berarti pada dasarnya pengaruh kontrol itu bukan dari orang lain, tapi diri kita sendiri. Begitupun anak-anak. Motivasi ekstrinsik, intrinsik itu butuh, tapi yang mengendalikan, yang mengontrol itu adalah diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi dari perubahan paradigma teori kontrol tadi ada beberapa ilusi. Yang pertama,
bisa mengontrol murid. Padahal untuk mengontrol itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya, karena semuanya tergantung dari pribadi masing-masing. Sekuat apapun kita memberikan motivasi ke anak-anak, tapi motivasi intrinsik pada anak-anak juga tumbuh, itu tidak akan bisa efektif dan bermanfaat bagi anak-anak. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini memaksa karena kita dengan anak-anak itu ibaratnya sama dengan anak-anak itu adalah lebih tua dari kita, maka kita berhak memaksa. Itu hal yang tidak benar. Karena pada pendidikan, sebagai seorang pendidik, kita itu hanya berkewajiban menuntun, bukan menuntut. Seperti itu. Terus ini tentang disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Yang tentunya panjenengan pasti tahu disiplin itu apa. Ya, disiplin berasal dari bahasa disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri ini diharapkan pemeran utamanya itu adalah anak-anak sendiri. Kita hanya sebagai penuntun, bukan penuntut, sehingga membuat anak-anak itu sadar akan kewajibannya. Jadi kita menuntun saja, tidak perlu menuntut. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan fatwa. Nah, di sini kalau kita melihat siswa yang melanggar aturan, kita wajib mendisiplinkan karena kita menganggap sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu akan mendapatkan kepatuhan. Kadang-kadang ayo pakai sepatunya, pakai ini, jangan begitu. Niatan kita itu adalah mendisiplinkan anak supaya menjadi patuh. Tapi kita harus bisa mengontrol diri dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga anak-anak itu merasa takut. Oh, kalau ada bapak ibu guru saja dia tertib, tapi kalau tidak ada bapak ibu guru sudah dia bebas. Karena disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena di sini ada unsur paksaan, kita menuntut. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Seperti itu. Jadi pada intinya, untuk menumbuhkan disiplin yang positif, kita harus bisa menumbuhkan motivasi dalam diri anak-anak. Motivasi intrinsik tentunya. Karena disiplin yang kita ketahui adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin di sini itu adalah memerintah terhadap dirinya sendiri, bukan memerintah terhadap orang lain. Seperti itu. Jadi kita nanti berkewajiban untuk menyadarkan anak-anak supaya anak-anak itu bisa memerintah dirinya sendiri. Seperti itu. Terus nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, mohon maaf ya kalau terlalu kecil. Nilai-nilai kebajikan ini ada di sini. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, percaya diri, belas kasih,
persatuan, gotong royong, dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Dari paradigma tersebut ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin di-sharingkan, monggo, atau lanjut? Lanjut. Motivasi, sekarang motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan. Di sini nanti kita akan mengetahui bagaimanakah peran dukungan terhadap siswa, bagaimana peran penghargaan terhadap siswa untuk menumbuhkan motivasi diri terhadap anak-anak secara mandiri. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Pasti panjenengan sudah tidak asing lagi. Ada motivasi eksternal, ya, motivasi eksternal yang kita tahu pastinya motivasi itu berasal dari luar diri kita. Misalnya untuk menghargai ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dari sini kan ada unsur rasa takut, karena ada tuntutan. Motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, anak-anak, kalau motivasi ekstrinsik itu intinya ingin mendapatkan imbalan. Bu, saya kalau rajin, saya dikasih apa? Bu, saya kalau tidak telat, saya dikasih apa? Dan seperti itu. Itu anak-anak belum menerapkan disiplin positif karena masih mengharapkan imbalan. Terus ini ada motivasi internal. Ini adalah tujuan utama dari disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka bertanya pada dirinya sendiri. Jadi tidak ada pikiran anak-anak, nanti kalau saya terlambat saya dapat hukuman, tapi nanti saya kalau tertib dapat hadiah apa, itu tidak ada. Kalau memang anak-anak motivasi intrinsiknya itu sudah terbentuk seperti itu. Terus yang ini menurut Ki Hajat Dewantara, karena kita pendidik itu harus bisa memerdekakan murid. Kita hanya menuntun, tidak boleh menuntut, sehingga anak-anak itu bisa menggali potensi yang dimilikinya. Jadi merdeka di sini itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi pada intinya kita itu harus memberikan kesadaran penuh terhadap anak-anak untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri, sehingga dia dapat dengan mudah menyikapi apa yang ada di lingkungannya. Dia dapat memerintahkan dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Ada Pak? Apa yang disampaikan Pak itu kayaknya itu latar belakang dengan kebiasaan Kak. Ya kan? Karena hal yang disampaikan Pak tadi itu kalau tidak dipaksakan, karena saya sendiri juga sudah tahu tentang rencana SMK gimana. Terus kemudian cara untuk menimbulkan bagaimana anak-anak itu bisa memerintah dirinya sendiri sudah sangat susah sekali. Nah, bagaimana upaya-upaya kita cara melakukan semacam kayak gitu? Kita ingin tahu bagaimana yang harus kita lakukan sebagai cara kita sudah melakukannya dengan cara dihalusi anak-anak. Itu kayaknya salah kita tidak anak-anak mereka. Padahal kita niatnya itu tidak menuntut dia, tapi ngasih bahwa saya kita itu sabar, kamu udah mikir kayak gini, tapi dia nggak bisa kayak gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan itu pasti dengan ada ini dan sebagainya. Nah, bagaimana upaya kita supaya jangan kayak gitu? Ketika saya mendapatkan materi ini, saya langsung berkata di sini. Ya, itu langsung. Karena apa? Tapi pada dasarnya bagaimanapun kondisinya, kita harus berperan sebagai penuntut, bukan penuntut. Nah, untuk kita sebagai penuntut itu nanti kita bisa melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya
Kalau ada masalah nanti bisa menggunakan segitiga distribusi. Nanti akan ada materi di sini. Terus ada pembuatan kesepakatan. Itu. Bisa dilanjut Pak Mas? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, penghargaan di sini itu berlaku sama dengan hukuman yang artinya meminta atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah dorongan eksternal, jadi motivasi eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Kalau kita terus memberikan motivasi eksternal, otomatis anak-anak itu akan tergantung, karena kita selalu memberikan penghargaan. Padahal penghargaan itu ada beberapa dampak yang akan diterima anak-anak kalau kita selalu memberikan penghargaan terhadap anak-anak. Yang pertama, kalau ada penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tentu pasti ada. Terus penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan karena tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kalau kita memberikan penghargaan misalnya di dalam kelas, yang rajin saja kita beri penghargaan, otomatis nanti yang tidak rajin karena dia hanya motivasi ekstrinsik, maka hal tersebut bisa merusak hubungan antar teman. Terus ada lagi penghargaan menurunkan kualitas karena menyebabkan siswa itu ketergantungan. Penghargaan mematikan kreativitas karena kita hanya menuntut, ayo mas tertib, nanti begini. Jadi dia tidak akan bisa berpikir, oh harus begini. Untuk meningkatkan dia menjadi lebih baik itu sedikit. Ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia di sini mengandalkan penghargaan tadi sehingga ketergantungan. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, ataupun beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi kalau kita memang memberikan apresiasi, kita diharapkan bisa melakukan seperti ini. Ini bisa dilakukan ketika pemberian beasiswa terhadap siswa yang berprestasi di sekolah. Kan kita fokus pada proses. Seperti itu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sini. Kemarin saya perhatikan kalian datang terlambat. Atau kemarin saya perhatikan ada temanmu yang butuh bantuan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empati itu bisa sekali ketika dia membantu temannya. Kita bisa merespon dengan nilai kebajikan. Rasa empati itu bisa sekali ketika ada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti itu. Jadi kita diharapkan untuk memakai nilai-nilai kebajikan dalam kita berkomunikasi dengan siswa. Walaupun itu pada dasarnya kita ada tujuan untuk menuntut, tapi kita bisa memakai nilai-nilai yang berkonotasi positif. Jadi menuntut itu bisa berubah ke menuntun. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, untuk kalimat pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat menuju sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, atau menggantikan kertas tugas teman, membersihkan puntan air di meja karena dia sudah menyenggolnya, ataupun murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu selama seharian karena dia tidak bersepatu hitam.
Kira-kira dari kalimat ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1 hukuman. Nomor 2 hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 Konsekuensi. Nomor 4 Konsekuensi. Nomor 5 Konsekuensi. betul sekali. Berarti pada dasarnya kita sudah tahu apa itu konsekuensi atau apa itu hukuman. Jadi kita nanti bisa lebih berhati-hati dalam berkomunikasi terhadap anak-anak supaya anak-anak secara otomatis mengalir bisa membudayakan dirinya menjadi orang yang berbudaya positif. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, karena kan Dina tadi sudah menjawab dengan betul, otomatis ini sudah. Kalau hukuman itu ada paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus respon. Kalau kita bisa menggerakkan motivasi intrinsik anak-anak, otomatis kita tidak akan memberikan paksaan terhadap anak-anak, tapi anak-anak secara otomatis akan memberikan tanggapan lewat sikapnya. Seperti itu. Ini adalah inti dari pengertian hukuman dan konsekuensi. Bisa kami lanjut? Sekarang restitusi. Restitusi ini adalah posisi kontrol kita terhadap siswa. Apa itu restitusi? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Karena di sini kita mempunyai 5 peran kontrol, tapi di antara 5 tersebut nanti kita hanya mempunyai 1 peran yang paling utama, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk di masa depan. Itu adalah restitusi. Ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bagaimana kita berkomunikasi secara internal sehingga bisa menumbuhkan motivasi mereka secara intrinsik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini nanti kita sebagai manusia pada umumnya itu mempunyai kebutuhan dasar. Ya, ada di materi selanjutnya. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kalau kita sebagai pendidik ketika ingin menerapkan disiplin positif, kita semuanya pasti tahu, pasti paham bahwasanya kita itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Terus restitusi pada solusi. Solusi ini kalau anaknya motivasi intrinsiknya tumbuh, solusi pun bisa dia dapatkan dari dirinya sendiri. Kita hanya perantara saja. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini, kalau dalam kehidupan kita ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau kita selalu memberikan hukuman terhadap anak-anak, hasilnya ini, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang akan menyakitkan harus terjadi dan murid atau anak akan membenci peraturan kalau kita selalu memberikan hukuman, dan itu negatif hasilnya. Terus yang kedua ada konsekuensi, seperti yang di awal tadi yang sudah panjenengan tebak dan betul.
Konsekuensi ketika kita terapkan kepada anak-anak, maka murid ini atau anak akan menghargai atau menghormati peraturan. Dan ini sifatnya netral, bisa kita lakukan. Terus yang ketiga ini adalah restitusi tadi. Ini adalah hal yang harus kita lakukan karena hasilnya positif. Karena dengan kita menggunakan restitusi atau pilihan yang kita memantau, menarik anak-anak untuk bisa menyadari kesalahannya dan membuat mereka sadar dan sehingga dia bisa mencari solusinya secara mandiri lewat motivasi intrinsik yang tumbuh di dirinya, maka anak itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Itu hasilnya sangat positif. Bahkan saya sudah mencoba ke anak-anak untuk menumbuhkan bahwasanya kalau kalian memakai baju yang tidak rapi, itu sama dengan kalian tidak menghargai diri sendiri. Padahal kita itu harus menghargai diri sendiri. Sehingga secara otomatis dari perkataan saya, kalau motivasi intrinsik yang dia punya, otomatis dia akan rapi tanpa kita suruh. Mas, masukkan bajunya. Seperti itu. Jadi dia bisa menghormati diri sendiri untuk mentaati aturan dan tentunya dia bisa menghormati orang lain. Sekarang keyakinan kelas. Ya, saya kemarin sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas terhadap anak-anak, walaupun hanya satu kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan. Jadi nanti ini bisa kita terapkan di dalam kelas ketika kita mengajar. Saya sudah mencoba, walaupun saya belum dapat ini pada waktu ajaran kemarin, ada sebagian yang bisa dijalankan anak-anak, bahwasanya kita buat kesepakatan yang datang terlambat, nanti konsekuensinya apa? Dan mereka memilihnya itu adalah hukuman fisik. Saya pusat saja Bu. Itu. Jadi ketika saya tinggal, tapi anak-anak ada saya seperti ini. Bu, ini kesepakatannya untuk siapa? Untuk semua yang ada di kelas ini. Berarti kalau Bu Silvi terlambat bagaimana? Saya pun akan melakukan konsekuensi yang ada. Saya seperti itu. Jadi ketika beristirahat saya kasih toleransi antara 5 menit sampai 3 menit. Kalau dia datang terlambat tanpa saya suruh, dia langsung rusak berapa Bu? Seperti itu. Itu sudah terbukti. Jadi budaya positif ini dasarnya ada di peraturan kelas yang nantinya kita buat menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, setiap kelas pasti kita membuat kesepakatan yang berbeda-beda. Karena komunitas setiap kelas itu berbeda. Ada yang banyak nakalnya, banyak yang rajinnya kan gitu. Jadi nanti kita bisa membuat kesepakatan kelas menurut objek siswa masing-masing. Dari keyakinan ini, barulah kita menemukan lingkungan yang positif. Dan tujuan kita adalah utama budaya positif. Jadi mereka tahu kalau dia melanggar dan apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia menghargai dirinya. Ini di kelas 12 sudah saya terapkan. Walaupun belum semua, tapi saya hanya satu saja dari saya coba waktu ajaran baru kemarin dan saya belum mengenali sama sekali dan ternyata sudah. Dan ternyata yang saya lakukan termasuk di sini. Ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan tadi. Ada yang menghargai, bertanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Saya kembali
mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya ada tanggung jawab, mandiri, tertib, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, menunggu giliran antrian, menggunakan masker, dan jangan berlari-lari di kelas. Ini termasuk keyakinan kelas apa? Kita lihat di sini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau anak-anak ke perpustakaan, otomatis kalau dia sudah punya nilai kebajikan, sudah terbentuk budaya positif dalam dirinya, tanpa disuruh karena dia sudah punya nilai tanggung jawab, tidak akan diperintah, langsung ditaruh di tempatnya. Sama halnya dengan ini, dilarang mengganggu orang lain, hadir 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen terhadap dirinya sendiri. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut. 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Tapi yang diharuskan untuk kita gunakan itu hanya kita sebagai manajemen. Kalau kita sebagai pemhukum, Bu, bagaimana? Itu kurang tepat karena dampaknya seperti ini. Kita dengan kalimat yang kasar, konotasinya dampaknya siswa akan mengulangi kesalahan. Kalau kita sebagai pemhukum, nanti sama tidak mengerjakan soal, nanti saya hukum sekian. Anak-anak pasti akan mengerjakan, tapi kesalahan yang dilakukan anak-anak itu selalu berlanjut. Karena kita sebagai penghukum. Terus kalau kita membuat rasa bersalah, ibu cewek seharusnya mau seperti itu. Nah, membuat rasa bersalah itu akan berdampak ke siswa, merasa rendah diri, merasa minder kalau dia tidak punya motivasi intrinsik, tapi dia tidak bisa melakukan peraturan dengan baik. Padahal kita harus mengetahui apa penyebabnya siswa itu melanggar peraturan. Terus yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Kalau ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi sama dengan identitas gagal karena dampaknya membuat siswa tidak baik. Terus kalau kita sebagai teman dan pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur apa peraturan dan sebagainya. Intinya hasilnya apa? Dampaknya kalau kita menjadi teman, apa siswa menjadi lemah dan tidak mandiri atau tergantung pada kita. Kalau kita sebagai pemantau, berapa banyak teknik sampean, berapa banyak aturan yang sudah kamu langgar, berapa banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan, itu memberikan dampak kepada siswa, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya sendiri. Jadi yang paling tepat di sini adalah kita sebagai manajer yang membuat siswa itu menghargai dirinya sendiri. Jadi anak-anak kita itu menganggap bahwa dia terlambat itu adalah hal yang biasa. Padahal kalau dia berbuat tidak baik pada orang lain, otomatis dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Dan itu yang harus kita terapkan, harus kita sampaikan ke anak-anak bahwasanya mereka itu harus bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi dia kalau kita sebagai manajer, maka siswa akan dapat mengevaluasi dirinya sendiri, kesalahan apa yang dibuat dan bagaimana solusinya. Itu kalau kita sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol di sini, kita sebagai pendidik itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang diharapkan kita hanya sebagai manajer yang bisa menumbuhkan anak-anak untuk bisa bersikap dan sadar bahwa dia itu harus menghargai dirinya sendiri dengan bertindak yang taat pada aturan.
Lanjut. Pertanyaan, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Pasti saya pun pernah berkata ini kepada anak-anak. Siapa yang mengatakan kalau kita berkata seperti ini kepada anak-anak, maka kita berperan sebagai pembuat anak merasa bersalah. Terus kalau kamu tidak benar melakukannya, kamu itu salah, berarti kita sudah sebagai pendukung. Tapi kalau dengan kalimat ayolah lakukan demi bapak atau ibu, kita sebagai teman, karena kalau sama teman kita pasti saling membantu. Nah, dengan kalimat ayolah lakukan demi bapak ibu, kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah bentuk penghargaan. Kakak yang mengatakan adalah posisinya kita sebagai pemantau. Ya, dan di sini sebagai manajer itu bisa kita lakukan dengan pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi bagaimana sikap pertanyaan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti di situ siswa akan berpikir secara mandiri mencari solusinya sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan kesalahan yang apa yang mereka lakukan, sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Ini segitiga restitusi. Jadi seperti apa yang ditanyakan Kak Afan tadi, bagaimana kita bisa menerapkan ke anak-anak kalau kondisinya anak-anak seperti ini? Otomatis yang pertama kita bisa membuat kesepakatan tadi melalui nilai-nilai kebajikan. Kita bisa melakukan peran kita sebagai manajer, ya. Jadi kita berperan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak, agar anak bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau dia bisa menghargai dirinya sendiri, secara otomatis dia tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Seperti itu. Dan yang sekarang adalah segitiga restitusi. Kalau kita melihat siswa, itu pasti ada yang bermasalah. Kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Misalnya kalau ada siswa melakukan kesalahan atau kehilangan, ketika dia bersama temannya, kita tidak bisa langsung menuju kamu yang mencuri, tidak bisa. Kita harus bisa menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Untuk menstabilkan identitas ini, tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan berbagai cara di sini. Bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah perkataan-perkataan yang bisa kita lakukan ketika anak-anak kita itu melakukan kesalahan. Jadi seperti yang sudah dilakukan oleh pihak BK, mereka tidak langsung ngejudge, tapi dia Bapak Ibu BK selalu mencari tahu penyebabnya apa. Nah itu termasuk di menstabilkan identitas. Tanpa tidak kita sadari, kalau kita pun sudah melakukan dan perkataan seperti ini terhadap anak-anak, ya kan? Yang pertama segitiga restitusi ini ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Tujuannya adalah untuk membantu murid menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
Kalau kita bertanya pada siswa yang bermasalah, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidur terus malam sampai pagi main HP? Ya Bu, saya kepingin senang. Berarti kebutuhannya dia dan dasarnya adalah untuk memperoleh rasa senang. Ketika kita tanya, kenapa kamu kok bolos? Kenapa kamu kok pulang sampai larut pagi dari warung kopi? Iya Bu, percuma saya di rumah. Saya ingin bebas. Kalau di luar kan enak. Berarti yang dibutuhkan adalah kebebasan. Jadi kita itu harus mengetahui kebutuhan dasar pada siswa, terutama pada siswa yang bermasalah. Untuk memvalidasi kebutuhan, kita bisa berkata kepada siswa, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita memberikan anggapan kepada siswa bahwa yang dilakukan itu bukan sesuatu hal yang buruk sekali, supaya dia tidak rendah diri. Jadi kita bisa berkata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini sudah sering kita lakukan, ya kan? Apa yang penting bagi kamu untuk melakukan hal tersebut? Saya ingin dapat penghasilan Bu, saya ingin kumpul sama teman-teman, bukan seperti itu anak-anak jawabannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, di sini kita bisa menyarankan anak-anak untuk menggali motivasi intrinsiknya anak-anak dengan perkataan seperti ini. Jadi dari apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, kita tidak boleh langsung adjust, tapi alhamdulillah di sini Bapak Ibu guru itu sudah tanpa kita sadari kita sudah melakukan seperti ini. Terus yang terakhir, segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi tujuannya menanyakan keyakinan itu di sini, supaya anak itu benar-benar bisa melihat kesalahannya. Dan kita bisa melakukan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kalau kita jadi untuk menanyakan keyakinan di sini, kita harus mempunyai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan itu setiap kelas bisa berbeda-beda. Apakah kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan sampai ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Jadi untuk kembali lagi ke pertanyaan awal, di sini dengan segitiga restitusi itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk kita berkomunikasi dengan siswa ketika siswa melakukan kesalahan atau tidak mentaati peraturan yang ada. Ini kemarin saya sudah praktekkan ke anak-anak. Saya sudah buat percakapan ke anak-anak. Jadi anak-anak menyikapinya bagaimana. Saya menuntut anak-anak untuk bisa dia menyadari kesalahannya dan dia secara otomatis bisa mencari solusinya. Untuk video lengkapnya nanti kalau bisa diseminasi. Dari apa yang kita lakukan 5 tadi itu ada dasarnya anak-anak tidak melakukan aturan atau melanggar aturan, menjadi siswa yang nakal, menjadi siswa yang tiduran, ngantukan, tidak mengerjakan PR, datang terlambat. Karena kita sebagai manusia itu mempunyai 1, 2, 3, 4. Ada 4 kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan
paling dibutuhkan oleh anak-anak kalau saya mencari tahu dari mereka yang bermasalah itu ada pada kesenangan dan kebebasan. Karena mayoritas orang tua mereka itu sibuk bekerja sehingga mereka bisa hanya menuntut kamu harus begini, harus begini, harus begini. Sedangkan di sekolah itu sudah full dengan tegas, dia sudah berusaha untuk mentaati peraturan. Dan di rumah kita sebagai orang tua seharusnya memberikan ini. Ya, ada yang ditanyakan? Saya Bu tanya sebentar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Nah itu yang saya nggak mengerti kenapa kok masih ada warna baru, itu bintang, terus itu apa kayak jenis, itu kayak itu. Kalau menurut saya, kebebasan diibaratkan seperti itu ya. Maaf, Ya. itu sudah tahu sendiri ya. Kalau bintang itu kenapa kok bintang penguasaan? Padahal penguasaan itu yang ada di atas dan berhubungan dengan adanya. Kan simbol kan. Ini hanya simbol saja bukan Kenapa saya mensimbolkan kasih sayang dan bisa menerima ini dengan lambat? Secara umum ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya membuat simbol bintang? Karena penguasaan dosen pemikiran saya, seorang yang berkuasa itu selalu tingkatannya di atas. Kok PDIP bintang itu selalu di atas. PDIP berkuasa. Terus kebebasan. Kalau saya menyimbolkan Kubu merah. ya Bebas. bebas kemana saja. Nggak boleh mulut bawa ini. Terus ini ada kesenangan. Saya menyimbolkan sebagai kan bagi anak-anak kalau itu ada sesuatu yang menyenangkan. Iya, sampai yang nakal. Ada unsur warna-warninya. Ini hanya simbol saja. Kenapa saya menyimbolkan kasih sayang dan rasa diterima ini dengan lambat? Ini sudah umum ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya membuat simbol bintang? Karena penguasaan dosen pemikiran saya, seorang yang berkuasa itu selalu tingkatannya di atas. Jadi bintang itu selalu di atas. Berkuasa. Terus kebebasan. Kalau saya menyimbolkan kubu merah. Ya, bebas kemana saja. Terus ini ada kesenangan. Saya simbolkan sebagai bagi anak-anak. Kalau itu ada sesuatu yang menyenangkan. Apa yang ada unsur warna-warninya. Mana
Tanya apa? Boleh, boleh. Kasih nama. Boleh kasih nama, boleh. Langsung ya. Oke, nggak usah kasih nama, langsung. Yang sudah boleh langsung ditempel di sini. Sudah boleh langsung satu saja. Satu anak boleh membuat satu. Terus kalau sudah langsung ditempel. Nama saya Fajar Bayabadi, bisa dipanggil Fajar. Perkenalkan, nama saya Fadli Zauli. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayabadi, bisa dipanggil Fajar. Saya sangat senang diajak Bu Silvi saat membuat kesepakatan kelas. Saya sangat semangat diajak Bu Silvi membuat kesepakatan kelas. Saya sangat senang diajak Bu Silvi saat membuat kesepakatan kelas. Menurut saya sangat penting. Itu menurut saya sangat penting dan bermanfaat. Menurut saya sangat penting.
karena membuat kita lebih bertanggung jawab, karena membuat kami lebih bisa menghargai orang lain, karena membuat kita lebih bertanggung jawab,